Alhamdulillah kembali di Kalam Hati, insya Allah sampai ke hati. Kita masih di Masjid Jami Wihdatul Ummah Limo Depok. Dengan tema kita adalah uang itu berkah atau musibah. Hari ini kita sudah dapat banyak ilmu dari guru-guru kita Ibu ya. Bagaimana mengelola uang, akad-akad syariahnya, istri dan suami, masuk kita bahas panjang lebar. Nah ini saya akan persilahkan lagi yang mau bertanya nih, satu orang lagi, siapa yang mau bertanya? Wah masih banyak ternyata. Satu, Ibu silakan sebutkan nama dan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz, Bu Ustazah. Saya Kamelia dari Majelis Taklim Rumil Al-Ihya ingin menanyakan bagaimana hukumnya jual beli online dan akadnya apakah sah. Terima kasih Pak Ustadz, Bu Ustazah. Baik, terima kasih Bu Kamelia ya. Baik, silakan Bunda Yati langsung menjawab. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Ibu sekalian dan pemirsa Kalam Hati yang dirahmati Allah, perkembangan teknologi digital bukan hanya memudahkan komunikasi, tapi juga memudahkan belanja. Dan kita udah paham banget itu teknik belanja melalui media sosial ya, Masya Allah. Nah kali ini ketika bicara hukum, bukankah beberapa tahun yang lalu udah sering belanja sampai hari ini? Nah kalau kita pertanyakan hukumnya semakin jelas bagaimana transaksi kita di belanja online. Yang pertama, pada hakikatnya jual beli online dengan jual beli langsung itu tidak ada bedanya. Hanya sedikit bedanya selama itu tidak melanggar aturan jual beli yang ditentukan oleh syariat. Ya, yang dikatakan dalam kaidah itu adalah asal dari muamalah itu halal. Boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Haramnya jual beli yang langsung maupun jual beli yang online itu apabila bertentangan dengan aturan syariat. Bedanya mana? Pembeli online dengan penjual online nggak ketemu. Tapi kalau penjual dan pembeli yang konvensional atau yang langsung itu bertatap muka. Yang kedua, kalau pembelian langsung barangnya bisa kita lihat. Kalau penjual online kita tahu barangnya melalui katalog. Tapi dua-duanya memenuhi syarat, memenuhi rukun. Mana rukun jual beli? Yang pertama rukun jual beli itu penjual dan pembeli. Yang kedua rukun jual beli itu ada barang yang dijual dan ada jasa yang dijual. Ya, barang dan jasa. Yang ketiga ada akad yang pasti, ada kejelasan. Jangan nggak ada jelas akadnya, nah itu gharar, itu tipuan. Dan yang ketiga, yang keempat adalah ijab qabul. Ya, antara penjual dan pembeli semuanya ada di jual beli online. Dan yang terakhir jual belinya itu barang atau jasa yang diperjualbelikan adalah barang yang halal, nggak ada yang terlarang. Hanya saja kalau kita analogikan model jual beli di era media online sekarang ini hampir mirip dengan jenis jual beli yang dalam fikih al-bai', fikih jual beli itu masuk kategori fikih al-bai' as-salam. Jual beli salam. Ya, kategori jual beli salam mana? Uang dibayar duluan, barang datang belakangan. Itu sistem seperti itu. Kalau akadnya jelas, itu boleh. Karena tidak ada unsur tipuan. Lah selama ini kita melakukan jual beli online, jelas barang yang mau kita beli dan terjadi antara penjual dan pembeli, intinya ridho dengan ijab qabul itu, maka sah barang kita yang kita beli ya. Dan yang menjual pun sah barangnya dijual walaupun mereka tidak bertemu muka. Ini mudah-mudahan jelas dan kita harus benar-benar jangan keluar dari syarat dan rukun jual beli. Insya Allah. Terima kasih Bunda. Jadi jangkau dari syarat dan rukun tadi ya. Tidak menipu, barangnya juga benar dan ridho nih Bu ya. Ibu ridho dibayar duluan terus nanti barang datang belakangan. Masya Allah. Boleh ditambahkan Ustadz Syahdan? Ya kita harus perhatikan etika-etika juga di dalam transaksi itu ya. Di dalam kaidah selain tadi kaidah yang dibacakan oleh Bunda kita, ada juga kaidah al-aslu fil uqud at-taradi wal masyru'iyyati. Jadi asalnya akad itu adalah saling rela dan harus sesuai dengan ketentuan syariat. Saling rela ini Bu bisa jadi salah satunya kalau kita nggak pakai etika itu ada yang jadi nyesel, betul nggak? Ada yang gondok, ada yang di PHP doang, mesen gamis yang datang taplak meja, benar nggak? Pernah nggak ngalamin begitu?
Iya, mesen kursi minimalis yang datang cuma bantalannya doang. Itu nah ini terutama yang bagi penjual-penjual di online lah, hendaknya jaga betul etika dalam transaksi. Harus benar-benar jujur, harus benar-benar amanah ya. Bahkan kita lihat kenapa Abdurrahman bin Auf sahabat Rasul menjadi pedagang yang luar biasa. Beliau jujur, memisahkan barang yang rusak dengan yang bagus, barang yang bagus dengan barang yang busuk dipisah. Kata sahabatnya, kenapa nggak dicampur aja biar untungnya banyak gitu kan? Kata Abdurrahman, ini ajaran Rasul, harus dipisah antara yang baik dengan yang buruk. Sedikit tapi kalau berkah itu bisa jadi melimpah justru. Enak di jiwa, enak di badan, enak dimakan, kan betul gitu Bu? Iya, jadi jangan hanya kita cari yang untung besar saja tapi tidak memperhatikan etika-etika kita. Ini penting ya. Sekarang soalnya bukan hanya pedagang betulan, ibu-ibu bisa dagang dari rumah sambil masak, siaran langsung. Bu, udah tahu belum nih? Ini ada sendok yang ajaib luar biasa nih. Kalau makan sekali kenyangnya 7 hari gitu. Nah itu nggak boleh tuh, nggak boleh tuh. Jadi jangan PHP, jangan menipu ya. Jelaskan deskripsi barang apa adanya, gitulah. Kira-kira begitu, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, benar banget ya. Kadang ada orang belanjanya apa, datangnya apa ya Bu ya. Pernah nggak Bu? Wah kan, jadi memang harus menjaga itu baik-baik etika. Terutama para pedagang ya Ustadz ya. Masya Allah, terima kasih Ustadz dan juga Bunda, terima kasih banyak. Hari ini banyak hal baru dan ilmu baru ya Bu ya. Semoga bermanfaat terutama tentang bagaimana mengelola keuangan rumah tangga. Tadi peran istri, peran suami, belanja yang butuh bukan yang ingin. Belanja online juga harus hati-hati terutama pedagang. Jangan sampai kaki kiri semua yang datang ya Ustadz ya. Beli baju datang taplak kata Ustadz Syahdan ya Masya Allah. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal yang buruk terutama tadi kata Ustadz. Terhindar dari yang riba, goror, maisir dan semua hal yang dilarang sama syariat Islam. Ya insya Allah semuanya baik. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah dan terima kasih buat Masjid Jami Wihdatul Ummah yang sudah menyiapkan tempat yang luar biasa. Kemudian buat semua teman hati, jangan lupa follow Instagramnya Kalam Hati yaitu @dikalamhati. Ya follow @dikalamhati. Silakan komen dan juga silakan DM untuk rekomendasi masjid mana yang akan kita datangi. Untuk kita bisa datang dan menyapa langsung di sana. Jangan lupa tadi saya bilang komen dan juga DM @dikalamhati. Terima kasih, sampai ketemu di episode berikutnya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Kalam Hati. Insya Allah sampai ke hati.